Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita mau belajar akan sekolah sahabat kita. Saudara-saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan judul Benih Abraham. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkat, hikmat, akal budi, terlebih kuasa Roh Kudus Tuhan, agar Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, kami boleh mengerti, kami boleh bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran yang ke-6 ini, dengan judul Benih Abraham, ayat hafalan terdapat di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Meskipun Israel adalah bangsa pilihan Allah dan telah mewarisi perjanjian dari nenek moyangnya, Israel tidak menunjukkan kekuatan keyakinan yang sama seperti yang sering dilakukan pendahulunya. Akibatnya, banyak orang di Israel melakukan kesalahan yang sama seperti nenek moyang mereka, mengabaikan pentingnya perjanjian Allah dalam kehidupan mereka sendiri. Allah dihadapkan lagi dengan menyaring umat sisa dari anak-anaknya yang berdosa. Mari kita akan pelajari pelajaran kita. Dan di hari Minggu dengan judul Di Atas Segala Bangsa. Ulangan 7 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan telah memilih secara khusus orang Israel untuk menjadi perwakilan istimewanya di atas dunia ini. Pilihan ini adalah tindakan Allah sepenuhnya dan satu pernyataan kasih karunia-Nya. Tidak ada jasa manusia yang melayakkan mereka untuk menerima kasih karunia ini. J.R. Thompson dalam bukunya tentang Kitab Ulangan halaman 130 sampai dengan 131 mengatakan, mengapa orang Israel dipilih Yahweh? Itu tidak dimengerti. Israel adalah sekelompok kecil orang tanpa budaya dan martabat yang besar. Tidak memiliki kualitas pribadi yang istimewa yang dapat menjamin pemilihan itu. Pemilihan Israel oleh Allah adalah semata-mata tindakan Allah. Alasan utama pemilihan itu adalah rahasia kasih ilahi. Kenyataannya adalah Allah mengasihi Israel dan memilihnya karena menghormati janji-janjinya kepada bapa. Israel dipilih karena jasa kasih Allah kepadanya. Dia telah dimerdekakan dari perbudakan Mesir melalui satu pertunjukan kuasa Allah. Bagaimana cara Tuhan menjadikan Israel sebagai alat surga untuk menjelaskan agama yang sesungguhnya kepada dunia ini? Pertama, dalam rencana Allah, orang Israel akan menjadi raja dan imam. Di dunia yang jahat ini, mereka dipilih untuk menjadi raja-raja secara moral dan rohani, dan mereka akan menang atas dunia yang berdosa. Wahyu 20 ayat 6. Yang kedua, mereka dipilih sebagai imam-imam, di mana mereka akan mendekatkan orang berdosa kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, dan persembahan korban. Dan yang ketiga, mereka menjadi perantara Allah dan orang kafir, di mana mereka akan melayani sebagai pengajar, pengkhotbah, dan nabi, dan menjadi contoh kehidupan suci. Demikian juga Tuhan telah memilih kita dengan maksud tertentu. Mari kita perhatikan ayat yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di pelajaran hari Senin, Tanah Perjanjian. Kejadian 35 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Janji bahwa tanah akan diberikan kepada umat Allah atau Israel diberikan kepada Abraham dan kemudian diulangi kepada Ishak dan Yakub. Sebelum Yusuf meninggal, Allah mengulangi akan janji ini. Kapan realisasi dari janji ini tergenapi? Pertama, Allah memberitahu Abraham bahwa 400 tahun akan berlalu lebih dahulu sebelum keturunan Abraham akan menguasai tanah perjanjian tersebut. Kejadian 15 ayat 13 dan ayat 16. Yang kedua, meskipun tanah perjanjian itu adalah pemberian kasih karunia bagi Israel, mereka hanya bisa mendiami tanah perjanjian itu jika mereka mau mentaati Tuhan. Ulangan 4 ayat 40, Yesaya 1 ayat 19. Dan yang ketiga, kegenapan janji-janji tersebut dimulai pada zaman Musa dan Yosua. Musa mengulangi janji dan perintah Allah. Seperti tertulis di dalam Ulangan 1 ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Semua janji yang berhubungan dengan pemberian tanah itu bukanlah tidak bersyarat. Semua itu adalah bagian dari perjanjian. Orang Israel harus memenuhi bagiannya dalam perjanjian. Jika tidak, semua janji dapat dibatalkan. Lebih dari satu kali Tuhan mengatakan bahwa jika mereka tidak menurut, tanah itu akan diambil daripada mereka. Imamat 26 ayat 27 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Ulangan pasal 28 memberikan garis besar berkat-berkat yang akan diterima bangsa Israel jika mereka memenuhi kewajiban mereka dengan menuruti kehendak Allah. Sebaliknya, kutuk-kutuk akan menimpa jika mereka tidak menurut. Walaupun secara fisik mereka telah menempati tanah yang dijanjikan, mereka tidak akan hidup damai dan sejahtera jika mereka tidak taat. Sebagai orang Kristen, kita sedang menunggu penggenapan janji pemberian tanah perjanjian surgawi, yaitu dunia baru. Ini juga adalah pemberian kasih karunia Tuhan, tetapi hanya kepada mereka yang memiliki iman yang hidup, iman yang bekerja oleh kasih. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di pelajaran hari Selasa, Israel dan perjanjian. Apa yang dimaksudkan di sana? Yeremia 11 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Saudara sekalian, pada kalimat aku akan mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini menunjukkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi bila umat Allah tidak menurut. Perjanjian Allah bukan hanya menawarkan sesuatu yang baik bila menurut, tetapi juga sesuatu yang buruk bila tidak menurut.
Nah, prinsip ini dapat kita lihat dengan jelas pada Nuh yang menerima kasih karunia Allah, di mana Tuhan memeliharanya dari kehancuran. Sangat disayangkan, dalam sejarah nasional bangsa Israel, sebagian besar adalah pola kemurtatan yang berulang-ulang, yang diikuti dengan penghukuman Allah. Kemudian ada pertobatan, dan satu periode berikutnya akan seperti itu. Dan itulah yang terjadi seterusnya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Nabi Yeremia melukiskan kemurtatan Israel sebagai berikut. Yang tercatat di dalam Yeremia 3 ayat 1 dan Yeremia 3 ayat 20. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Satu ungkapan yang sangat tegas, yang sangat miris juga sebenarnya dalam menggambarkan akan bangsa ini. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, perjanjian yang Allah inginkan bukanlah sekedar persetujuan resmi yang dingin yang dibuat antara dua orang pebisnis yang berusaha untuk membuat kesepakatan terbaik untuk diri mereka sendiri. Hubungan perjanjian adalah komitmen, sesuatu yang serius dan suci, sama seperti perkawinan. Kemurtatan Israel berakar pada hubungan perjanjian yang hancur. Satu kehancuran yang diakibatkan oleh pelanggaran yang akhirnya membawa hukuman kepada mereka. Ingatlah bahwa hubungan personal dengan Tuhan adalah sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kekristenan. Jika hubungan kita dengan Tuhan buruk, maka kita akan cenderung jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Inilah yang terjadi kepada manusia zaman Nuh yang dilukiskan dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat bagaimana fakta sejarah telah dibuktikan, ya. Kita dihadapkan kepada pilihan dalam perjanjian kasih karunia Allah. Patuh dan hidup atau melanggar dan mati. Di pelajaran hari Rabu, umat yang sisa. Ayat yang mau kita pergunakan adalah Yesaya 4 ayat 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Setiap kali para nabi perjanjian lama menggambarkan umat sisa eskatologis, itu selalu dicirikan sebagai komunitas yang setia dan religius yang menyembah Allah dengan hati baru berdasarkan perjanjian baru. Terdapat di dalam Yoel 2 ayat 32, Sefanya 3 ayat 12 sampai dengan 13, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34, dan Yeskel 11 ayat 16 sampai dengan 21. Meskipun rencana Allah bagi Israel kuno dirusak oleh pelanggaran, rencana itu tidak sepenuhnya gagal. Sebab masih ada orang-orang yang setia yang tersisa, yang akan dikumpulkan Allah kepadanya sebagai satu karangan bunga yang indah. Apa tujuan Allah memelihara satu umat yang sisa? Pertama, sama seperti kepada orang Israel, Tuhan menggunakan umat sisa sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Yesaya 66 ayat 19. Yang kedua, ketika segala bangsa melihat kemuliaan Tuhan pada umat yang sisa, mereka akan bergabung dengan orang yang setia ini untuk menyembah Tuhan semesta alam. Zakaria 14 ayat 16. Sampai akhir zaman akan tetap ada umat yang sisa yang masih setia dalam penurutan kepada Tuhan.
Meskipun hidup di tengah kesulitan mereka, tetap bertahan dan akhirnya mereka akan menerima hidup kekal. Gereja, walaupun kelihatan banyak kelemahannya, gereja itu milik Kristus. Janganlah pernah kita meninggalkan komunitas gereja hanya karena kita melihat banyak cacat tabiat dari orang-orang di dalamnya. Masing-masing kita melalui ibadah dan pelayanan semua diproses untuk dilayakkan bagi Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28, kita melihat akan janji Yohanes. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sebuah janji yang patut kita pegang. Kenapa? Karena ada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan janjikan bagi kita. Di pelajaran hari Kamis, orang Israel rohani. Saudara sekalian, kegagalan Israel kuno tidak menggagalkan rencana Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan akan menciptakan orang Israel rohani. Satu tubuh orang percaya yang setia, terdiri dari segala bangsa, yang akan melakukan pekerjaan mengkhotbahkan Injil kepada dunia. Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 29 bahwa iman adalah elemen kunci yang membuat seseorang dapat menjadi pewaris semua janji Allah. Semua latar belakang, suku, status sosial, gender, atau apapun tidak menghalangi seseorang menjadi pewaris janji Allah. Kristus adalah pemersatu segala latar belakang setiap orang. Kematian Yesus untuk menebus manusia apapun latar belakangnya. Janji yang akan diterima orang beriman adalah memiliki tanah perjanjian, yaitu surga atau dunia baru. Melalui baptisan, kita memperoleh ikatan kekeluargaan dengan Kristus. Dan melaluinya, kita memperoleh hak untuk mengambil bagian dalam janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Semua yang dijanjikan kepada Abraham ditemukan di dalam diri Kristus. Dan janji-janji itu menjadi milik kita bukan karena kebangsaan, ras, atau gender, tetapi melalui kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui iman. Keselamatan tidak datang secara massal atau bangsa, tetapi secara pribadi. Kapan janji memiliki bumi yang baru itu digenapi? Janji Tuhan bagi umat percaya bahwa mereka akan memiliki bumi secara literal akan digenapi ketika orang-orang kudus tinggal di dunia baru selama-lamanya bersama dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Tuhan telah memilih secara khusus orang Israel untuk menjadi perwakilan istimewanya di atas dunia ini. Demikian juga Tuhan telah memilih kita dengan maksud tertentu tersebut. Yang kedua, janji bahwa tanah akan diberikan kepada umat Allah Israel, diberikan kepada Abraham, dan kemudian diulangi kepada Israel dan Yakub, dan seterusnya. Sebagai orang Kristen, kita sedang menunggu penggenapan janji pemberian tanah perjanjian surgawi, yaitu dunia baru. Yang ketiga, kita dihadapkan kepada pilihan dalam perjanjian kasih karunia Allah. Patuh dan hidup, atau melanggar dan mati. Yang keempat, sampai akhir zaman akan tetap ada umat yang sisa, yang masih setia dalam penurutan kepada Tuhan. Meskipun hidup di tengah kesulitan, mereka tetap bertahan. Dan akhirnya, mereka akan menerima hidup kekal. Dan yang kelima, kegagalan Israel kuno tidak menggagalkan rencana Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa
Tuhan akan menciptakan orang Israel rohani. Satu tubuh orang percaya yang setia terdiri dari segala bangsa yang akan melakukan pekerjaan mengkhotbahkan Injil kepada dunia. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang kita bisa pelajari pada sepanjang pekan ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Allah yang penuh kasih karunia, yang memberikan janji itu kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada kami, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kuasa Roh Kudus kiranya menjadi bagian kami, mengurapi masing-masing kami, dan kami mengerti akan maksud dan tujuan daripada firman ini. Biarlah kami bertumbuh di dalam iman percaya kami, menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi, menjadi umat-umat yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, semoga pelajaran ini bermanfaat, menjadi berkat, dan bila mana ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati.